Sakur namanya, menjadi saksi hijrahnya Nabi dan sahabatnya. Gua tersebut sangatlah sempit sehingga keduanya tidak dapat bersembunyi di dalam dengan nyaman. Orang-orang kafir Quraisy berada di luar di depan pintu gua, sedangkan Nabi dan Abu Bakar masih ada di dalamnya. Maha suci Allah yang mengirimkan burung merpati untuk bertelur di depan pintu gua dan seekor laba-laba yang membuat jaringnya di depan pintu gua sehingga mereka orang-orang kafir terkecoh. Orang kafir kedua berbicara. Orang kafir ketiga berbicara. Tidak mungkin. Saja di depan pintu goa ada seekor burung merpati yang sedang berdiri dan sarang laba-laba. Jika mereka masuk di dalamnya, setelah itu semua akan besar ketika Muhammad masuk. Orang kafir satu berbicara. Sedangkan di dalam doa Rasulullah SAW sedang tertidur di atas para sahabatnya. Abu Bakar yang mendengar perkataan orang-orang kafir rupanya ketakutan jika persembunyian mereka ketahuan. Sebenarnya pada saat orang-orang Quraisy itu naik ke bukit Sur dan mengamati gua itu, saat itu merupakan detik-detik yang menegangkan. Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka sehingga beliau berbisik kepada Nabi. Nabi menjawab, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu kira? Kita ini hanya berdua. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah Allah yang akan melindungi kita. La tahzan innallaha ma'ana." Itulah kenapa Di atas gunung dari utara, berjalan dua orang laki-laki sirih turun menuju suatu tempat yang bernama Kota Yasrib. Mereka adalah Nabi yang mulia dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah Nabi yang mulia Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berjalan bersama agar tidak dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika melihat sebuah gua masuk untuk bersembunyi. Gua sebenarnya menjadi saksi hijrahnya Nabi dan sahabatnya. Gua tersebut sangatlah sempit sehingga keduanya tidak dapat bersembunyi di dalam tempatnya. Orang-orang kafir Quraisy berada di luar di depan pintu gua, sedangkan Nabi dan Abu Bakar masih ada di dalamnya. Maha suci Allah yang mengirimkan burung merpati untuk bertelur di depan pintu gua dan seekor laba-laba yang membuat jaringnya di dalam pintu gua, sehingga mereka orang-orang kafir terkecoh. Sudah berhari-hari berkeliling di sini, tapi tetap saja Muhammad. Padahal situasinya hanya sampai sini saja. Mungkin dia ada di dalam gua. Tidak mungkin. Tidak saja. Di depan pintu gua itu ada seekor merpati dan sarang laba-laba. Jika mereka semua masuk, maka itu semua akan besar ketika Muhammad masuk. Sedang tidur dan kepalanya di atas kepala sahabat lainnya. Abu Bakar yang mendengar perkataan orang-orang kafir rupanya ketakutan jika persembunyiannya mereka ketahuan. Sebenarnya pada saat orang-orang Quraisy naik ke bukit Sur dan mengamati gua itu, saat itu merupakan detik-detik yang menegangkan. Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka sehingga beliau berbisik kepada Nabi. Wahai Rasulullah, sekiranya mereka melihat Allah tanpa kakinya, pasti akan melihat kami. Nabi menjawab, wahai Abu Bakar, apa yang kamu kira bahwa kita ini hanya berdua? Ketahuilah yang ketiganya adalah Allah yang menentukan. Pada suatu
Gua tersebut sangat sempit sehingga keduanya tidak dapat tidak berjalan. Orang-orang kafir Quraisy berada di luar dan gua, sedangkan Nabi dan Abu Bakar masih ada di dalamnya. Nah, suci Allah yang mengirimkan Rasulullah Masalah Al-Quran ayat tasana gua sebenarnya. Kita berhadir untuk masing-masing hati. Jika mereka masuk ke dalamnya, pastilah itu semua akan bisa ketika Muhammad masuk. Sedangkan dalam gua Rasulullah SAW sedang tertidur dan kepalanya di atas para sahabat sekalian. Abu Bakar yang mendengar perkataan orang-orang kafir rupanya ketahuan mereka melihat